Jadi di sini kita diajak untuk memiliki sebuah sikap atau pandangan yang bijak, sehingga kemudian bukan masalah tidak bekerja atau bekerja yang ingin dipertentangkan, tapi bagaimana kita kemudian membangun pemahaman yang benar atas apa yang kita kerjakan. Di sini penulis kitab Pengkhotbah mengajak kita untuk tidak boleh meniadakan aspek sukacita dalam hidup. Kita tentu harus tetap bekerja, tapi jangan kemudian pekerjaan itu menjadi alasan untuk menghilangkan sukacita. Majelis Jemaat GPB Pelangi Kasih Lawang mengucapkan selamat sore dan selamat beribadah pada ibadah sektor atau ibadah keluarga pada sore hari ini. Dan biarlah ibadah sektor kita ini boleh mendatangkan berkat bagi kita sekalian, khususnya keluarga-keluarga di sektor-sektor di rumah-rumah. Tuhan memberkati. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Berilah hormat bagi kemuliaan nama Tuhan dalam segala kuasa-Nya yang ajaib di tengah hidup kita. Mari kita berdiri untuk memulai persekutuan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau berkenan untuk mengingat diri kami. Namun karena kasih-Mu yang besar, Engkau tak pernah membuang kami dari hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menghargai kasih-Mu dan mau terus bertekun dalam iman bersama-Mu. Kiranya melalui ibadah ini, kami menikmati sukacita baru yang menguatkan komitmen kami untuk setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan membacakan Mazmur pujian. Untuk yang di rumah bisa dibaca secara berbalas-balasan.
Mazmur pujian diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimu-lah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamu-lah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu-lah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 443 bait yang pertama. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah Kau bawa kurnia surga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa untuk mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah firman-Mu untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, sehingga kami tidak sesat dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Curahkanlah Roh Kudus untuk membimbing kami di dalam memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 sampai 8. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 sampai 8 yang menyatakan, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan?
Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Demikianlah firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan cerita seorang sahabat ketika ia mengatakan bahwa ia baru bisa berenang setelah berusia 39 tahun. Rupanya sejak kecil dia takut berenang karena takut tenggelam. Namun suatu ketika, saudara-saudara, ia berada di sebuah kolam renang yang dalamnya sekitar 2 meter. Saat itu ia menemani anaknya yang masih kecil. Di situ ia kemudian berusaha untuk menenangkan hati, apalagi anaknya sudah masuk terlebih dahulu ke dalam kolam renang. Si anak sudah memanggil-manggil dan mau tidak mau teman saya lalu kemudian berusaha untuk mengikutinya berenang. Karena itulah kemudian ia menaklukkan ketakutannya. Lalu kemudian perlahan ia masukkan kakinya ke dalam kolam renang itu dan mulai berenang. Jadi itulah awalnya dia kemudian bisa berenang. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa untuk bisa berenang, orang mesti masuk ke dalam kolam. Bukan berada di tepi kolam, lalu kemudian berteori di situ. Dari sini kita melihat bahwa sebetulnya hidup itu ditentukan oleh sikap hati dalam melihat segala sesuatu. Segalanya akan berjalan dengan baik ketika kita bisa merespons dengan hati yang baik. Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits mengatakan, banyak orang disakiti bukan oleh karena perbuatan orang lain, tetapi disakiti oleh responsnya sendiri. Inilah persoalan yang sering kali kita alami. Cara pikir dan pandang kita yang sempit membuat kita terjebak pada bermacam-macam ilusi atau menciptakan gambaran-gambaran yang negatif terhadap diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Namun bisa juga yang terjadi sebaliknya. Kita menciptakan ilusi atau gambaran-gambaran yang berlebihan pada diri kita, sehingga kita kemudian menjadi orang yang terlalu percaya diri, sehingga kadang-kadang meremehkan orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang kemudian kita lihat diajak untuk mendasari apa yang ingin disampaikan dalam kitab Pengkhotbah pada saat ini. Penulis kitab Pengkhotbah memberikan kritik yang keras kepada perilaku orang-orang yang malas dan tidak mau bekerja keras. Karena menurutnya perilaku itu akan membawa mereka pada kebinasaan. Hal ini tentu menunjukkan pandangan penulis kitab Pengkhotbah yang bisa merespons tuduhan bahwa ia menolak orang harus bekerja keras dalam hidupnya. Memang benar bahwa penulis Pengkhotbah mengatakan bahwa perilaku orang-orang yang bekerja terlalu keras dalam hidupnya itu adalah kesia-siaan. Dalam ayat 6 misalnya, dalam bacaan kita, ia menuliskan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ia melihat bagaimana banyak orang bekerja keras seakan-akan tidak pernah puas dengan apa yang ia peroleh dengan hasilnya. Hasilnya selalu dirasakan kurang, apalagi kalau diukur dengan kebutuhan hidup yang selalu ada. Akibatnya kerja keras dilakukan tanpa mengenal waktu dan tidak lagi memperhatikan kebutuhan waktu bersama keluarga
atau juga kesehatan tubuhnya sendiri, atau juga persekutuan bersama dengan Tuhan dalam ibadah, atau juga waktu untuk dapat menikmati hasil jerih lelahnya. Jadi di sini penulis kitab Pengkhotbah melihat ya dalam dua sisi kehidupan manusia itu. Janganlah kemudian kita menjadi orang-orang yang malas untuk bekerja, tetapi juga kemudian jangan menjadi orang-orang yang terlalu keras untuk bekerja sehingga kemudian melupakan aspek-aspek lain yang penting dalam hidup. Jadi di sini kita diajak untuk memiliki sebuah sikap atau pandangan yang bijak sehingga kemudian bukan masalah tidak bekerja atau bekerja yang ingin dipertentangkan, tapi bagaimana kita kemudian membangun pemahaman yang benar atas apa yang kita kerjakan. Di sini penulis kitab Pengkhotbah mengajak kita untuk tidak boleh meniadakan aspek sukacita dalam hidup. Kita tentu harus tetap bekerja, tapi jangan kemudian pekerjaan itu menjadi alasan untuk menghilangkan sukacita. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya sukacita itu dilihat sebagai bagian dari pernyataan iman kita. Sukacita adalah bagian dari hidup iman kita. Dengan kata lain mau dikatakan, kalau misalnya kita kehilangan sukacita, artinya ada masalah dalam hidup iman kita. Tentu bukan hanya persoalan pekerjaan yang dapat menghilangkan sukacita, tetapi juga ada aspek-aspek lain. Misalnya persoalan dalam hidup keluarga, penyakit, kedukaan, atau juga keinginan yang tidak tercapai dan lain-lain. Tetapi Tuhan meminta kita untuk dapat bersukacita, bukan dengan meniadakan duka cita dan pergumulan, tetapi yang diminta adalah kita dapat bersukacita dalam duka cita atau pergumulan yang kita tengah alami. Apa bisa kita kemudian mengalami hal semacam itu? Tentu sulit kalau kita memilih untuk mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi apabila kita kemudian datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban dalam kehidupan kita kepadanya, maka pada saat itulah Tuhan akan hadir memberikan ketenangan bagi diri kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup itulah yang akan membangkitkan sukacita yang baru, dan karena itu kita akan memiliki pengharapan baru yang lebih baik saat menatap masa depan. Saudara-saudara, kunci utama hadirnya sukacita dalam hidup kita adalah dengan senantiasa mengingat dan mengimani akan janji-janji yang Tuhan nyatakan. Beragam janji yang disampaikan Tuhan kepada kita. Namun sayangnya janji-janji Tuhan itu seringkali begitu mudah kita lupakan atau abaikan. Atau kita tidak meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran janji Tuhan itu. Jika ini yang terjadi, maka kita tidak memiliki dasar untuk bersukacita. Seorang penginjil bernama William Hobbes dikirim bersama dengan 2 orang lainnya dari Inggris untuk bekerja di sebuah gereja terpencil yang ada di wilayah India. Beragam kesulitan mereka alami di tempat pekerjaan mereka, mulai dari sambutan yang tidak ramah dari penduduk setempat sampai pada keterbatasan fasilitas. 2 orang rekan Hobbes yang lain mulai frustasi, lalu kemudian mereka memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Kini William Hobbes hanya tinggal sendiri, tapi berbeda dengan kedua temannya. Hobbes memilih untuk melanjutkan pekerjaannya karena ia yakin bahwa ada janji Tuhan yang tidak akan pernah diingkari dalam hidupnya. Oleh karena itulah kemudian perlahan dalam keyakinan iman itulah Hobbes mulai melihat ada sisi-sisi yang baik dalam perubahan. Warga masyarakat sekitar gereja yang tadinya tidak ramah,
lalu kemudian mulai bisa menerima kehadirannya. Bahkan keramahan itu dilanjutkan dengan kesediaan warga masyarakat untuk kemudian ikut membantu proses perbaikan gedung gereja. Semuanya ini semakin menguatkan iman Hopes bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan bagi umatnya. Hal serupa, saudara-saudara, bisa terjadi dalam hidup saudara-saudara dan saya. Oleh sebab itu, marilah kita membangun hidup yang bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus, dengan mengingat beragam janji yang Tuhan berikan dan nyatakan dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari satu janji pun dalam hidup kita. Oleh karena itu, bersandarlah selalu di dalam Tuhan dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merespons akan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 443 bait yang kedua. Kau hadir, kami tak khawatir. Kuasa iblis, kuasa maut, Kau mengalahkan tiap ancaman. Kau enyahkan kemaluan. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan. Tuhan setia. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk persekutuan indah yang kembali boleh kami bangun dalam kesempatan sore hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Dan karena itu dalam kasih Tuhan, kami telah diperlengkapi dengan beragam janji yang senantiasa digenapi dalam hidup kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, agar supaya kami terus memegang dengan teguh setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun berat pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan mampu untuk menolong kami. Karena itu Tuhan, kami ingin berdoa untuk tiap-tiap kehidupan saudara terkasih kami yang pada saat ini tengah mengalami pergumulan berat dalam hidup mereka. Baik itu dikarenakan sakit penyakit, baik itu dikarenakan masalah dalam kehidupan keluarga, baik itu dikarenakan adanya hal-hal yang menjadi ganjalan dalam kehidupan iman, ataupun hal-hal yang lain ya Tuhan. Kami serahkan semuanya itu yang kami angkat dari seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Biar kiranya kuasa Tuhan menolong kami, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Biar kiranya kami senantiasa belajar untuk mengandalkan Tuhan sebagai juru penolong satu-satunya yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga mengingat di dalam kehidupan persekutuan kami pada saat ini, secara khusus di dalam gereja GPIB Jemaat Pelangi Kasih Lawang. Berkati ya Bapa di sorga kehidupan kami semua yang bersekutu di hadapan-Mu. Biar akhirnya kami terus membangun dalam semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan.
Ajar kami untuk senantiasa hidup membangun diri sebagai saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Mampukan kami ya Tuhan untuk terdapat saling menopang satu terhadap yang lain. Kami serahkan ya Bapa di sorga seluruh kehidupan persekutuan, bahkan juga pelayanan dan kesaksian kami. Biar kiranya semuanya itu boleh menjadi sesuatu yang indah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkannya Bapa di sorga, terkhusus juga di tengah-tengah proses penanganan COVID-19 pada saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, di beberapa tempat ada sejumlah kasus yang baru yang muncul dengan varian-varian yang baru. Tuhan, kami hanya mau berserah kepadamu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau akan berkuasa di atas segala penyakit. Kami yakin dan percaya, walaupun tentu membutuhkan sebuah proses yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan terus akan bekerja dan pada akhirnya pandemi COVID-19 pasti akan berakhir. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap upaya penanganan yang ada, bahkan juga untuk tiap-tiap tenaga medis yang masih bekerja, bahkan juga untuk kehidupan kami ya Tuhan pada saat ini. Berkati ya Tuhan, dan biar kiranya kami semua dimampukan untuk dapat bertahan, dan di dalam hikmat Tuhan kami dibantu untuk menemukan jalan keluar, pemecahan yang terbaik bagi penyelesaian pandemi ini. Kami berdoa juga dan menyerahkannya Bapa di sorga untuk proses vaksinasi yang masih berjalan. Tuhan Yesus kena juga campur tangan sehingga proses vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran seperti apa yang kami harapkan. Kami serahkan juga ya Bapa di sorga seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Biar kiranya dalam tiap-tiap doa kami dapat menyerahkannya dalam iman kepadamu. Dan kami yakin percaya Tuhan akan tetap selalu menyertai dalam tiap-tiap pekerjaan, kegiatan dan aktivitas apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan kehidupan ibadah kami pada saat ini, bahkan juga bersama kami yang telah mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Baik kami ya Tuhan sebagai presbiter yang melayani, baik kami sebagai organis, baik kami sebagai pemandu pujian, baik kami sebagai kameramen. Berkati kami semua ya Tuhan, dengan segala karya talenta yang Tuhan berikan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang telah kami berikan ini untuk menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Beri
persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukacita ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Saya undang jemaat untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan di langit dan di bumi. Dalam kasih-Mu, Engkau selalu memberkati hidup kami. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah amanat pengutusan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Karena itu marilah kita memberikan diri dan hidup kita sebagai sarana untuk melayani Tuhan senantiasa. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Saudara-saudara, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menuntun dan menyertai setiap langkah kehidupan kita dimanapun dan sampai kapanpun. Amin, amin, amin. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai dan memberkati dalam sukacita kehidupan kita.